Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hawari. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang orang terkaya keempat di Asia, yaitu adalah Zhang Yiming. Zhang adalah pemilik ByteDance, perusahaan induk aplikasi TikTok. Zhang lahir pada 1 April 1983 dari orang tua yang berprofesi sebagai pegawai negeri di Provinsi Fujian, Cina. Selama hidupnya, ia memang dikenal sebagai seorang yang gemar berbisnis. Di sisi lain, ia juga menaruh ketertarikan di dunia teknologi digital. Zhang sendiri merupakan alumni Nankai University yang lulus pada tahun 2005. Program studi yang diambil awalnya adalah mikroelektronika. Setelah itu, ia menaruh ketertarikan di bidang lain, yakni jurusan software engineering. Setelah lulus dari pendidikan, Zhang disebut sempat masuk ke perusahaan perjalanan online, yakni Kusun.com. Di perusahaan tersebut, ia bekerja sebagai engineer biasa. Karirnya naik di tahun kedua dengan membawahi 40 hingga 50 pekerja yang mengerjakan back-end teknologi. Di perusahaan itu, Zhang banyak belajar khususnya terkait pemasaran. Keahlian ini pula yang membantunya berkembang di upaya bisnis selanjutnya, termasuk ketika di ByteDance. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Zhang Yiming sempat mendirikan situs properti yang bernama 99Feng pada tahun 2009. Namun ia memutuskan untuk berhenti setelah 3 tahun berjalan. Ia memutuskan untuk membangun bisnis baru pada tahun 2012 dengan mendirikan ByteDance. Awalnya ByteDance dikenal dengan perusahaan teknologi internet. Perusahaan tersebut juga menyediakan layanan agregasi berita bernama Tautiatu. Layanan Tautiatu berhasil mendulang keuntungan karena menjadikannya sebagai media terpopuler di Cina pada tahun 2016. Di tahun yang sama, tepatnya bulan September pada tahun 2016, TikTok akhirnya didirikan. Awalnya, TikTok dikenal sebagai aplikasi berbagi video. Di negara Cina, aplikasi tersebut bernama Douyin. Kesuksesan TikTok tak didapat secara instan. Kala itu Zhang mewajibkan seluruh pegawainya untuk mengunduh dan memiliki akun TikTok. Ia bahkan meminta para pekerja untuk mendapatkan like dalam jumlah tertentu. Jika tak memenuhi hasil, mereka akan dihukum push up. Keputusan ini yang kemudian mengantarkannya pada kesuksesan besar. Kesuksesan TikTok semakin melesat setelah ByteDance membeli sekaligus mengakuisisi Musical.ly, layanan media sosial Tiongkok yang berinduk di Shanghai namun berkantor di Santa Monica, Amerika Serikat. Musical.ly dianggap sebagai cikal bakal TikTok karena awalnya media sosial tersebut digunakan oleh penggunanya untuk membuat dan membagikan video lip sync pendek secara mudah ke pengguna lainnya. Kesuksesan yang dipanen Zhang dari TikTok makin tak terbendung hingga mengantarkannya duduk di peringkat kedua di Cina sebagai orang terkaya. Tak sampai di situ, ByteDance kini telah memiliki valuasi sebesar $75 Amerika Serikat. Perusahaan tersebut juga jadi perusahaan swasta paling bernilai di dunia, sedangkan di kuartal 1 tahun 2020, ByteDance meraup keuntungan sebesar $5,6 miliar Amerika Serikat atau kurang lebih 79 triliun rupiah. ByteDance sendiri memiliki beberapa produk yang serupa aplikasi media sosial yang banyak dipakai di Cina seperti Flipchat yang mirip dengan WeChat. Selain itu ada pula Dousan, yakni aplikasi pesan singkat dengan format video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.